Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maniac Story. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah horor menarik yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Untuk kisah kali ini berjudul Jagat Leo Wisik, Bisikan Gaib, Part 2. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe di video dan channel Maniac Story. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Dan, mari kita lanjut ke kisahnya. Penumpang lain satu demi satu mulai terlelap lagi, menyisakan 4 orang yang masih terjaga. Wira tiba-tiba merasakan aura aneh di dalam minibus tersebut. Bulu kuduknya berdiri. Ini, si Cakra ngerasain juga nggak ya? Ucap Wira dalam hati. Tapak tangannya meraba tengkuk perlahan, mengusap bagian yang mudah sekali meremang saat merasakan adanya makhluk halus. Cit! Tubuh 2 pemuda di kursi penumpang paling belakang itu tersentak kaget saat minibus itu berhenti mendadak. Banyu yang sejak tadi tertidur pulas pun ikut terbangun. "Ada apa, Kang?" seru Cakra. "Nggak tahu, Mas. Tadi seperti ada yang nyebrang. Terpaksa saya ngerem mendadak, takut nabrak orang, Mas," sahut Bejo dari balik kemudi. Mata Banyu menyipit. Ia melihat ada sesuatu yang familiar di luar sana. "Itu kan?" "Sebentar ya, Mas. Saya mau pastikan dulu." Bejo hampir saja turun dari minibus. Untung saja, Banyu buru-buru mencegahnya. "Nggak usah turun, Kang. Kita ini di tengah alas. Nggak mungkin ada orang yang lewat sini. Apalagi sudah jam segini. Lanjut jalan aja," kata pemuda itu mengingatkan. Di kanan dan kiri jalan memang tidak ada satupun rumah penduduk, karena saat ini mereka tengah berada di tengah alas yang membentang cukup luas. Gelap dan sunyi. Penerangan juga masih terbilang minim. Belum lagi belokan demi belokan tajam yang menuntut para sopir untuk berhati-hati dalam berkendara. Kalau memang itu dia, artinya kepergian bapak bukan karena sakit biasa. Usai melewati alas tersebut, minibus yang dinaiki Banyu dan kedua temannya kembali ke jalanan yang cukup ramai. Wira dan Cakra sudah tidur. Lagi-lagi, Banyu menjadi satu-satunya penumpang yang masih terjaga. "Kenapa Masnya tadi melarang saya untuk turun? Walaupun itu di tengah alas, kemungkinan hewan menyeberang ke jalan raya itu ada kan, Mas?" Banyu terdiam sejenak. Ia memikirkan jawaban yang tepat dan masuk di akal sang sopir travel. "Iya, Kang, ada. Tapi, coba Kang Bejo pikir lagi. Kalau memang tadi ada hewan yang menyeberang dan tertabrak mobil Kang Bejo, pasti hewan itu menjerit, kan?" Pemuda itu berharap sang sopir mempercayai ucapannya. Lagi pula, apa yang disampaikan olehnya terdengar cukup masuk akal. Kang Bejo mengangguk perlahan, merenungkan kata-kata Banyu. "Bener juga ya, Mas. Tadi memang gak ada suara apapun setelah saya ngerem. Cuma seperti ada bayangan putih yang melintas cepat aja." Banyu menekuk bibirnya, matanya menatap jauh keluar kaca mobil. Bayangan yang Kang Bejo sebutkan itu sama dengan apa yang ia lihat. Suatu sosok berbalut kain putih yang menghadap ke arah mereka sebelum menghilang begitu saja. Dan sosok itu terlalu mirip dengan sosok ayahnya yang dulu sering Banyu lihat saat masih kecil. "Mungkin cuma silau aja, Kang. Sudah malam begini, pandangan bisa aja keliru," jawab Banyu dengan nada yang coba dibuat tenang. Kang Bejo mengangguk lagi, lalu fokus kembali pada jalanan di depannya. Udara di dalam minibus menjadi lebih sepi, hanya terdengar suara mesin dan angin yang menyelinap masuk melalui celah kaca. Banyu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Setelah kejadian di tempat istirahat dan saat ini di tengah hutan, ia mulai merasa bahwa kepulangannya kali ini tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Pak De Endo bilang ayahnya sakit keras. Tapi mengapa ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu? Sambil memandang jalanan yang terus berkelok, Banyu meraba tas selempangnya. Di dalamnya ada surat yang dikirimkan oleh Pak De Endo setelah telepon tadi putus. Ia belum sempat membukanya,
Takut isi suratnya akan membuatnya semakin terbebani. Tiba-tiba, bisikan lembut kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas. Jangan datang. Jangan datang ke rumah itu, Banyu. Suaranya jelas milik ayahnya. Banyu menyipitkan mata, melihat sekeliling mobil. Tidak ada orang lain yang terjaga selain dia dan Kang Bejo. Ia mengusap telinganya dengan tergesa-gesa, merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Masnya baik-baik aja, kan? Tanya Kang Bejo yang melihat ekspresi Banyu dari cermin belakang. Iya, Kang. Cuma sedikit capek. Jawab Banyu dengan senyum paksa. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa bicara lagi. Banyu mencoba menutup mata, tapi pikirannya terus terganggu oleh bisikan dan bayangan yang ia lihat. Saat jam menunjukkan pukul 22.15 WIB, akhirnya minibus tersebut memasuki perkampungan kecil yang menjadi tujuan akhir mereka. Kampungnya di ujung jalan sana ya, Mas. Sekitar 3 kilometeran lagi dari sini. Ucap Kang Bejo sambil memutar kemudi ke kanan menuju jalan tanah yang lebih kecil. Banyu bernapas lega. Tidak mungkin ia berkata yang sebenarnya pada sopir travel itu. Ia takut jika tadi ia berkata jujur, malah akan membuat sang sopir panik. Tentu itu akan membahayakan perjalanan mereka semua. Ojok Bali. Ojok Bali. Jangan pulang. Jangan pulang. Tengkuk Banyu meremang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia yakin tadi telinganya mendengar sesuatu. Mas, saya ke pom dulu ya. Kebelet. Barangkali Mas juga mau ikut turun. Ayo, Mas. Bejo menepikan sejenak minibusnya di sebuah pom bensin. Lelaki tambun itu turun dengan terburu-buru. Maaf ya, Mas, belakangan saya gampang banget beser. Ujarnya sebelum meninggalkan Banyu terjaga sendirian di dalam minibus. Hening. Hanya suara jangkrik dan embusan angin yang terdengar di telinga Banyu. Udara terasa semakin dingin. Banyu memakai kembali jaket yang ia sampirkan di bahu kekarnya. 3 menit berlalu, suasana hening itu tiba-tiba menjadi kecanggungan saat perempuan dengan wajah pucat menoleh menatap Banyu dengan sorot mata yang aneh. Tatapannya dingin dan tajam. Masnya tadi sempat lihat sesuatu ya? Sewaktu mobil ini berhenti mendadak di tengah alas. Suaranya datar, ekspresinya dingin, wajahnya pucat. Aura perempuan itu aneh. Banyu mengernyitkan keningnya. Ia tak buru-buru menjawab pertanyaan dari perempuan asing itu. Pertanyaan yang lebih tepat disebut sebagai penegasan. Enggak, saya enggak lihat apa-apa. Kilah Banyu. Perempuan berambut hitam sebahu itu tersenyum. Senyuman yang aneh. Bohong itu enggak baik, Mas. Dosa. Kalau memang Mas tadi lihat sesuatu, bilang saja. Saya enggak akan ceritain kok ke yang lain. Termasuk ke sopir travel tadi. Katanya mendesak. Saya beneran gak lihat apa-apa. Mbak, maksud Mbak apa ya? Lihat apa? Saya gak ngerti. Banyu terus mengelak. Ia tidak mengenal perempuan yang saat ini berbicara dengannya. Berkata jujur bukanlah pilihan terbaik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di kepala dan hati mereka. Ya sudah kalau Mas gak mau jujur. Gak apa-apa, Mas. Saya cuma memastikan saja. Tandasnya, ia kembali pada posisi duduknya semula, membelakangi Banyu dan kedua temannya, Wira dan Cakra. Wingit. Banyu kembali mendengar bisikan yang entah dari mana asalnya. Kali ini, pemuda itu tidak begitu memperdulikan bisikan yang ia dengar. Banyu justru kini penasaran dengan perempuan asing yang duduk di deretan kursi penumpang di depannya. Kenapa dia tiba-tiba nanyain itu? Sebenarnya, dia siapa? Bejo kembali, perjalanan berlanjut. Melihat yang tertera di ponselnya, Banyu akan segera tiba di kampung halaman ayahnya, untuk melayat. Jenazah bapakmu baru akan dikebumikan besok, Banyu. Sesuai dengan wasiat bapakmu, kami harus menunggu kedatanganmu dulu. Banyu membaca pesan yang baru saja masuk ke ponselnya. Pesan yang dikirim oleh Pak De Endo. Pukul 3.45 WIB. Langit masih gelap gulita. Udara sedang dingin-dinginnya sekarang. Wira dan Cakra bahkan sing memeluk satu sama lain. Mata Banyu tak bisa lagi dipaksa untuk terpejam. Alhasil, ia terus terjaga selama perjalanan. Sekitar 100 meter lagi, minibus yang membawa dirinya dan kedua temannya akan memasuki desa kelahirannya.
Di dalam minibus itu masih tersisa 2 penumpang lain. Satu di antaranya adalah perempuan yang sempat berbicara dengannya. Bangun, sebentar lagi sampai. Banyu menepuk pelan lengan kedua temannya bergantian. Cakra mengerjapkan matanya. Serius, Nyu? Tanyanya memastikan. Banyu mengangguk. Seriuslah, tuh gapuranya sudah kelihatan. Minibus itu berhenti tepat di depan gapura bertuliskan, "Selamat datang Desa Segoro Lawe." Gapura yang terlihat sudah sangat berumur. Sebagian sisinya gompal dan berlumut. Banyu melihat keluar. Rumah-rumah tradisional Jawa mulai tampak jelas. Cahaya lilin dan lampu bohlam menerangi beberapa sudut kampung, menciptakan suasana yang tenang tapi juga sedikit menyeramkan. "Sudah sampai, Mas," kata Bejo dari arah kemudi. "Iya, Kang," sahut Banyu. Ia bersama Wira dan Cakra bergantian turun dari minibus. Disusul oleh Bejo yang membantu mereka menurunkan beberapa barang bawaan ketiga pemuda seumuran itu dari bagasi. "Matur nuwun nggih, Kang," ucap Banyu. "Terima kasih ya, Kang." Bejo mengangguk. "Sama-sama, Mas. Nanti hubungi saya lagi aja kalau sudah mau pulang ke Kota Kembang, ya?" serunya dari dalam minibus. "Iya, Kang," balas ketiganya. Banyu berbalik badan. Ia menggendong ransel yang ia beli dari sisa uang saku selama kuliah. "Ayo," ajaknya. Wira dan Cakra berjalan mengikuti Banyu, memasuki Desa Segoro Lawe. "Nyu, apa memang sesepi ini ya desa kelahiranmu?" tanya Wira. Pemuda itu mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling. Rumah-rumah yang mereka lewati rata-rata masih terbuat dari anyaman bambu. Hanya tampak beberapa rumah saja yang sudah berdindingkan batu bata merah. Namanya juga masih jam 3:30 pagi. "Wir, nggak semua orang sudah bangun dan beraktivitas. Ada yang masih tidur nyenyak. Tapi, kenapa rumah-rumah di sini bentuknya sama semua ya, Nyu? Apa ini sengaja? Supaya desa ini punya ciri khas, beda dari desa lain gitu." Seloroh Cakra memperhatikan setiap rumah penduduk. Banyu menjawab sekenanya. "Mau beli semen dan yang lainnya susah. Jauh harus ke kota dulu. Ongkosnya mahal." Sejujurnya, Banyu juga merasa aneh dengan situasi di desa yang sudah ia tinggalkan sejak 10 tahun lalu itu. Tapi, Banyu masih belum tahu apa alasan ia merasakan keanehan itu. Mereka bertiga terus berjalan lurus, melewati jalanan yang aspalnya sebagian sudah mengelupas. Di setiap sisi jalan, ada obor yang dibiarkan menyala menerangi jalan perkampungan. Setelah cukup jauh berjalan kaki, ketiganya memasuki sebuah jalan setapak di ujung desa. Di kejauhan, Banyu melihat sebuah rumah besar dengan pekarangan luas yang sudah akrab diingatannya, rumah ayahnya. Minibus berhenti tepat di depan gerbang rumah itu. Banyu melihat beberapa orang sedang berkumpul di halaman. Sebagian dari mereka mengenalnya sebagai kerabat ayahnya. Pak De Endo berdiri paling depan. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Di kediaman Wisesa beberapa jam lalu. Endo duduk di sudut ruang keluarga. Ia mengenakan kemeja batik gelap dengan belangkon yang selalu menempel di atas kepalanya. "Kamu sudah menghubungi anak itu, kan?" Suara rendah dari Suratmi, kakak iparnya memaksa lelaki 46 tahun itu mematikan rokoknya. "Sudah, Mbak. Dia sedang dalam perjalanan," kata Endo. Di dalam rumah keluarga Wisesa, Suratmi adalah sosok yang paling dihormati. Selain karena ia yang paling tua, itu juga karena perempuan 56 tahun itu memegang posisi sebagai tangan kanan dari Tuan Lodra, pemimpin keluarga Ningrat dari Trah Jangkabaya. Silsilah Trah Jangkabaya. Dalam Trah Jangkabaya, ada 4 keluarga Ningrat. Wilayah Barat, ada keluarga Wilopo. Wilayah Timur, ada keluarga Wisesa. Wilayah Selatan, ada keluarga Wiguna. Dan di wilayah Utara, ada keluarga Wiganda. Keempat keluarga Ningrat itu, masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Tuan Lodra adalah keturunan dari garis keluarga Wiganda. Tuan Lodra lahir dari pernikahan antara Nyai Sundari dan seorang pertapa dari timur yang memiliki kemampuan raga sukma, Songgo Buwono. Semuanya harus sesuai dengan rencana. Endo, anak itu aku serahkan padamu. Ingat, jangan sampai kamu menggunakan hati nuranimu.
kata Suratmi tanpa ekspresi. Suratmi berkata lagi, pastikan dia tidak akan kembali kepada ibunya, sampai waktunya tiba. Tegasnya, jika dia meninggalkan rumah ini sebelum semuanya selesai, maka kamu, Endo, yang akan menjadi penggantinya. Perempuan itu beranjak dari ruang tamu, menyisakan Endo dan seekor burung hantu piaraannya. Kata-kata dari Suratmi tidak hanya berisi peringatan, melainkan juga ancaman serius untuk